Ya, kalau kita nggak punya grand design, ya kayak jalan nggak ada tujuan. Kalau kita nggak punya grand design sendiri, ya kita akan sangat mungkin kita akan bisa masuk ke grand design orang lain. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Aku minta pada Gilang untuk membuat 100 list ya, tentang apa aja yang dia suka, tentang apa aja yang dia inginkan, dan tentang apa aja yang dia impikan. Oke, dia tulis tuh, ada 100, macem-macem lah dia tulis. Habis itu setelah terkumpul 100 list, aku minta dia untuk seleksi lagi, sisakan 50. Jadi ketika ini dari 100 list itu ada 50 list yang harus dicoret, itu Gilang punya tugas untuk menyeleksi lagi dari 100 menjadi 50. Disisakan 50 list. Oke, dia seleksi lagi. Habis itu aku minta dari 50 itu ya, untuk diseleksi lagi disisakan jadi 25. Oke, dia coretin lagi. Setelah terkumpul 25, aku masih minta dia untuk sisakan 10 aja. Ketika benar-benar harus memilih, pilih 10 yang benar-benar kamu suka, benar-benar yang kamu inginkan, dan benar-benar kamu impikan. Akhirnya Gilang sisakan 10. Dan aku minta untuk diurutkan. Jadi yang benar-benar dia inginkan, dia suka, dia impikan, itu aku minta ditaruh di nomor paling atas, nomor 1. Dia urutkanlah dari 10 list yang tersisa itu, dia urutkan 1, 2, 3, sampai 10. Aku lupa apa aja ya pada saat itu ya. Tapi ada 2 poin yang benar-benar aku ingat. Yang pertama, menjadi sutradara film. Terus yang kedua, jadi penulis naskah film. Menurutku ya, manusia itu harus punya grand design atas kehidupannya. Dan untuk membangun grand design itu bisa dilakukan sedari dini. Seperti yang kami lakukan ya, seperti yang Gilang lakukan. Apa yang dia inginkan, apa yang terjadi sekarang ya, itu sebenarnya dia udah tulis ya. Dia udah visualisasikan mungkin pada saat itu, dan dia sudah meyakinkan dirinya bahwa film adalah dunianya. Itu sejak kelas 2 SMP mau naik ke kelas 3 SMP. Jadi boleh dibilang sejak dia masuk ke kelas 3 SMP, dia udah tahu nih apa yang dia inginkan. Dan dia sudah tahu habis ini harus melanjutkan kemana. Jadi prosesnya itu ya, kita bisa lakukan sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Jadi dalam pemilihan pendidikan, dalam memberikan fasilitas-fasilitas, itu benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, coba teman-teman di luar sana ya, yang udah punya anak usia SMP itu berapa ya? 15 ya? Usia 15 tahun. Itu kan udah bisa diajak diskusi ya. Jadi sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, coba hal ini bisa dipraktekkan. Supaya apa? Supaya bisa sesuai, supaya bisa selaras dengan apa yang anak-anak kita inginkan. Aku nge-treat anakku seperti ini. Jadi dia harus tahu apa yang dia inginkan. Dia harus tahu apa yang dia suka, dia harus tahu apa yang dia cita-citakan. Gitu ya. Kenapa kok kita harus punya grand design ya? Kalau kita nggak punya grand design ya kayak jalan nggak ada tujuan. Kalau kita nggak punya grand design sendiri ya, kita akan sangat mungkin kita akan bisa masuk ke grand design orang lain.
Kalau kita nggak punya grand design sendiri, kalau hidup itu hanya ngalir aja. Ya sama kayak misalnya, oke, aku nih diminta untuk ke Malioboro. Karena ada sesuatu yang harus aku selesaikan di Malioboro. Kan tujuannya udah tahu nih Malioboro. Tinggal aku pilih, aku mau naik motor, aku mau naik go-kart, ya, atau aku mau naik sepeda angin, atau moda transportasi yang lain. Terus kan kita udah tahu janjian di Malioboro jam berapa, misalnya jam 12. Aku udah bisa tentukan nih, oh berarti aku dari studio harus berangkat jam berapa kira-kira, supaya jam 12 sudah bisa sampai ke Malioboro. Taruhlah aku memutuskan untuk memakai motor, jadi aku nih nyetir sendiri, berangkat ke Malioboro nyetir sendiri pakai motor. Aku juga masih bisa tentukan enak lewat mana. Kan jalan banyak nih menuju Malioboro. Tinggal aku menentukan lewat mana nih yang nggak macet, ya. Atau cari yang macet dikit, tapi bisa cepat sampai. Atau mau cari jalan memutar, sambil aku bisa jalan-jalan. Kan kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi goals-nya, tujuannya udah ada. Malioboro jam 12. Ya kurang lebih seperti itu. Nah teman, semoga cerita tentang proses yang aku jalani ya dengan Gilang ya, dalam menentukan pendidikannya ya, dalam mewujudkan impian-impiannya, itu bisa dilakukan juga, bisa ditiru juga, bisa diduplikasi oleh teman-teman yang ada di luar sana. Jika punya anak usia 14 tahun, 15 tahun, coba digali. Apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka suka, apa yang mereka impikan, cita-citanya apa, besok mau jadi apa, diajak komunikasi. Ya. Biar ada proses diskusi dua arah. Jadi tahu apa yang anak kita mau dan kita bisa memberikan support terbaik untuk anak-anak kita. Oke? Terima kasih teman. Rahayu. Dadah.